Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Utama. Saudara, para capres dan cawapres kekinian mulai aktif berkampanye melalui media sosial demi menarik hati pemilih. Tentunya dampak positif dari media sosial ini menjadi pertimbangan para capres-cawapres untuk menggait suara. Tingginya angka pengguna media sosial di Indonesia dan beragam fitur yang disediakan media sosial untuk bertemu banyak orang menjadi alasan mengapa capres-cawapres ini melirik media sosial untuk berkampanye. Kita mulai dari calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Saudara, Anies ini untuk pertama kalinya melakukan live melalui media sosial TikTok. Ia melakukan live TikTok atau siaran langsung melalui aplikasi TikTok ini di sela-sela kegiatannya atau pada waktu perjalanan. Anies merespon komentar yang dikirim oleh warganet. Dan dalam live-nya ini, Anies menggunakan bahasa yang santai dan membahas hal-hal yang ringan, seperti dunia perkuliahan hingga pengalaman baru yang tentunya dekat dengan keseharian anak muda. Bahkan mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga tak malu untuk belajar beberapa konsep yang muncul saat live TikTok. Fitur live TikTok dan media sosial lainnya dinilai ampuh untuk menjangkau kalangan. Itu ketemu muka dengan desak Anies yang itu serius, temanya tema-tema yang kebijakan, tema-tema yang politis gitu. Kalau ini kami ingin menjangkau semua dengan yang barangkali lebih santai. Tapi saya baru mulai. Tadi sebetulnya saya udah mau melakukan lagi, tapi perjalanan itu sinyalnya nggak bagus. Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan baru memulai berkampanye di media sosial. Hal ini justru berbeda dengan wakilnya Muhaimin Iskandar. Caimin sudah lebih dulu memanfaatkan media sosial untuk berkampanye. Melalui akun Instagramnya @caiminnow, ia kerap mengunggah kegiatannya dan membagikan momen keakraban dengan Anies Baswedan. Bahkan salah satu konten yang sempat viral beberapa waktu lalu adalah saat video tentang tips fungsi sarung menurut Caimin. Saat itu Caimin menyelepet Anies Baswedan dan diunggah pada 23 Oktober 2023. Sementara itu, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto juga memanfaatkan media sosial untuk berkampanye. Lewat akun sosial media Instagramnya, Prabowo mengunggah video saat ia belusukan ke kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Dalam video ini, Prabowo tanpa didampingi tim kampanye maupun anggota partai saat menemui warga Cilincing. Dengan santai dan ramah, Prabowo saat itu menyapa sejumlah warga yang tinggal di bantaran sungai. Selain mengunggah agenda belusukannya, Prabowo juga menggandeng sejumlah influencer untuk berkampanye di media sosial. Tak hanya pasangan capres-cawapres nomor urut 1 dan 2 saja, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyapa masyarakat melalui media sosial TikTok. Dengan mengenakan baju batik, Mahfud menyapa masyarakat di media sosial saat malam pergantian tahun. Dalam live-nya di TikTok ini, Mahfud MD yang biasanya terkesan kaku dan serius, kini ia tampak lebih santai. Jika biasanya dia membahas soal hukum, kini Mahfud MD justru membicarakan soal hobi bolanya bersama dengan warganet. Selain menyampaikan refleksi akhir tahun tentang Indonesia, Mahfud juga mengajak masyarakat untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan berharap bisa meraih sukses di tahun politik bersama dengan pasangan capresnya Ganjar Pranowo. Pemilu semakin baik persiapannya, baik dari penyelenggara, dari pemerintah, dari kontestan maupun dari masyarakat. Harus menyiapkan ini dengan sebaik-baiknya. Dan kalau kami dari pasangan Ganjar Mahfud dan seluruh partai koalisi pasti akan berusaha keras untuk meraih yang terbaik dan bisa sukses dalam pemilu tahun 2024. Nah, saudara, kalau capres dan cawapres lainnya memanfaatkan platform media sosial Instagram dan TikTok, gaya berbeda justru dipakai oleh calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka. Sebelum maju dan bertarung dalam Pilpres 2024, Gibran sudah aktif di media sosial X
atau Twitter dulunya. Nah, tweet-tweetnya atau cuit-cuitannya Gibran ini nyeleneh, tapi pesan yang disampaikan ringan dan mengena. Karena masih muda, jadi gaya Gibran saat berkampanye memang lebih kekinian dan dianggap paling mengerti cara menyampaikan pesan ke milenial dan juga generasi Z. Tidak hanya itu, saudara, Gibran ini juga luas bergaul. Ada juga video saat Gibran bertemu dengan dua stand-up komedian Tretan Muslim dan juga Coki Pardede. Di video ini, Gibran terlihat santai saat kedua stand-up komedian ini merosting Gibran tentang menyembunyikan alat di belakang tubuhnya. Nah, Gibran di sini bilang kalau dirinya ini juga punya strategi kampanye di media sosial. Gibran juga menegaskan akan berkonsultasi dengan Capres Prabowo terlebih dahulu untuk menggait suara pemilih lewat live di media sosial. Kapan Mas? Mulai kapan? Tapi benar mau ya Mas ya? Kan Mas milenial nih ya. Kan milenial penontonnya katanya Mas. Dan beliau sangat sabar sekali menghadapi saya kira luar biasa. Berarti Mas juga akan segera live TikTok nih. Kapan Mas rencananya? Ya, Banyak juga ya cara yang digunakan oleh para capres-cawapres untuk lebih dekat dengan masyarakat. Ada yang live TikTok, ada juga yang mengunggah konten lucu di Instagram, dan ada juga yang aktif di media sosial X. Lalu sebenarnya berapa sih pengguna aktif internet dan media sosial di Indonesia? Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat kalau pengguna internet di Indonesia ini sebanyak 88,1 juta pengguna. Dari 88,1 juta ini, 84% pengguna internet adalah mereka yang masuk dalam usia muda. Lantas, apa ya yang membuat media sosial ini dilirik para capres-cawapres untuk berkampanye dan mendekatkan diri kepada masyarakat? Menurut berbagai sumber, media sosial memiliki 3 kelebihan sebagai media kampanye politik. Media sosial ini memberikan kemudahan akses berinteraksi dengan memberikan komentar hingga memberikan pesan antara calon pemilih dan juga kandidat tanpa harus bertemu secara tatap muka atau bertemu langsung. Selain kemudahan berinteraksi, kampanye lewat media sosial ini juga dinilai murah biaya dan bisa dijangkau oleh siapapun tanpa harus bertemu langsung dengan mendatangkan orang yang tentunya membutuhkan biaya yang besar. Dan mudah membagikan informasi serta penyebarannya dinilai bisa lebih tepat sasaran. Menariknya saudara, pola konsumsi media terkait pemilu di tengah masyarakat ini cukup berbeda di antara para pendukung ketiga calon presiden. Pemilih pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar cenderung lebih aktif mengonsumsi konten media sosial, di mana lebih dari 35% dari pemilih pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 ini sering mengonsumsi konten pemilu melalui media sosial. Bahkan ada 12,3% dari para pemilihnya mengaku rutin mengonsumsi informasi pemilu di media sosial setiap harinya. Pola yang mirip ditemukan pada pemilih pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sebanyak 32,2% pemilih pasangan Prabowo Gibran mengaku mengonsumsi informasi pemilu di media sosial beberapa kali dalam sepekan. Bahkan lebih dari 13,4% menyatakan hampir setiap hari mengonsumsi konten tentang pemilu di media sosial. Kemudian, sedikit berbeda dengan pemilih pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Hanya sebanyak 24,9% simpatisan Ganjar Mahfud yang sering mengonsumsi konten pemilu melalui media sosial. Mereka yang sering mengonsumsi informasi pemilu mencapai 14,8%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan pemilih Anies dan Prabowo. Namun para pemilih Ganjar Mahfud tercatat yang paling banyak tidak pernah mengonsumsi konten terkait pemilu melalui media sosial. Lebih dari sepertiga responden atau 33,5% dari pemilih Ganjar Mahfud menyatakan tidak pernah melihat konten terkait
pemilu melalui media sosial. Mereka justru lebih memilih televisi sebagai sumber rujukan informasi pemilu yang utama. Hampir 38% dari kelompok pemilih pasangan Ganjar Mahfud ini mengaku rutin melihat konten terkait dengan pemilu di medium komunikasi ini. Tingginya angka pengguna media sosial, utamanya generasi milenial dan Gen Z di Indonesia, menjadi salah satu alasan Capres-Cawapres ini melirik media sosial untuk berkampanye. Keberadaan sosial media juga banyak merubah strategi, teknik, dan taktik pemenangan para pasangan calon presiden dan wakil presiden di Pilpres sebelum-sebelumnya. Lalu, apakah kampanye dengan memanfaatkan fitur-fitur di media sosial bisa meningkatkan elektabilitas hingga menggait pemilih dalam Pilpres 2024 ini? Mari kita tunggu saja saudara efeknya hingga nanti tanggal 14 Februari 2024. Berita utama masih akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai warga yang terpaksa